Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Vendespara. Sekarang kita masuk ke program Gerebek Liwa. Hari ini kita ngerebek rumahnya Bang Pandi. Jadi Bang Pandi ini di Kubu Perahu. Dia salah satu pengrajin, apa namanya Bang? Gelang resam. Perajin gelang ya. Gelang apa? Rasam. Resam. Jadi pengrajin gelang resam. Nah, tuh Bang Pandinya itu lagi siap-siap. Nah, ini gelang resam tuh kayak gini nih. Nah, nih ini gelang kayak gini. Kemudian ada cincin juga. Selain gelang sama cincin apa Bang? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Nah, kita lihat nanti cara membuatnya. Kemudian ini kalau teman-teman mau pesan nih, atau bisa datang langsung ke Kubu Perahu sini nanti ya. Kenalan dulu Bang, namanya siapa Bang? Kalau saya Pendi. Pendi, panggilannya? Ya Pendi. Sama ini yang yang wawancara Pendi juga namanya. Nah ini kerajinan apa namanya nih Bang? Kerajinan gelang resam. Gelang resam ya. Kerajinan apa tadi Bang namanya Bang? Gelang resam. Resam. Jadi ini nama bahannya ini resam ya. Pakis resam. Oh pakis dia. Nih bahannya nih. Ini yang masih bahan. Siap untuk dianyam. Ini dikeringin dulu nggak Bang? Itu enggak. Jadi diambil, Ya. ditaruh dia kering sendiri. Enggak Diambil. jemuran. Oh ya, jadi keringnya diangin-anginkan gitu lah ya. Ya. Tapi perlu dikeringin kan memang? Enggak juga. Enggak basah juga bisa dipakai. Iya. Nah ini didapat dari mana nih Bang bahan ini? Kalau bahannya ini dari pinggir kawasan hutan. Pinggir hutan ya. Pinggir hutan. Jadi semak-semak gitu ya. Semak belukar. Semak belukar ya. Jadi dia jenisnya pakis gitu ya. Pakis. Tapi pakis yang agak menjalar ya. Bukan pakis sayur. Pakis bukan ya, pakis resam. Bukan pula pakis kayu yang gede itu bukan ya. Bukan. Ya. Jadi Dan tadi tanamannya ada dekat. oh ya. Nggak perlu jauh-jauh. Ya ini bisa dibuat jadi gelang. Nah, ini proses Bang Pandi jadi pengrajin, kemudian bisa bikin gelang, kemudian gelang ini bisa dijual nih. Sejak kapan nih Bang? Kalau mulai dipasarkan itu 2018. 2018 ya. Tapi kalau mulai membuat itu 2017. Mulai bikin-bikin apa namanya di tangannya Di teman, tangan kawan gitu. itu ya. Jadi dulu Bang Pandi ini salah satu dari apa namanya staf di TNBBS ya. Ya, Jadi dulunya. sambil iseng-iseng di hutan buat itu ya Bang, buat Ambil bahan, buat gelang ya. Dan terus awalnya sih cuma gelang. Gelang ya. Setelah itu Modifikasi jadi gantungan kunci. gantungan kunci bisa, cincin bisa. Ring asduk untuk anak pramuka. Oh, ring asduk bisa ya. Ya. Selain itu apa lagi Bang kira-kira? Terus bisa untuk gantungan kalung Gantungan kalung kayak mana? atau kayak gini. Oh gitu. Oh digantungin di kalung ya. Ya. Gitu. Gantungan tas juga bisa. Bisa. Nah, kalau dibuat kayak tas kecil misalnya tas untuk bawa HP gitu belum pernah? Itu belum. Belum pernah coba ya. Karena bahannya terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Ya. Atau kalau kayak dibuat tas kecil kayak tasnya apa di suku Baduy itu saya pernah lihat. Itu harus bahannya banyak gitu ya. Banyak bahannya. Ya. Tapi mau coba nggak kira-kira ke selain ya mungkin yang untuk yang bisa kalau ini kan hiasan Bang. Jadi kayak gelang dan itu aksesoris ya, hiasan. Nah, mungkin nanti bisa ke arah yang bisa dipakai gitu. Kemungkinan bisa, iya. cuma nggak tahu prosesnya kapan. Ya. Coba dulu ya, nanti mungkin mau dicoba dulu. Bisa dibuat mungkin tas untuk bawa handphone gitu kan, dari yang kecil-kecil dulu. Bahkan kemarin itu ada yang ngasih tantangan buat tampah katanya dari ini. Wah, gitu. tampah Kayaknya ya. unik. Kalau misalnya peci Bang, kayak mana Bang?
peci. Kalau peci Selain ilmunya belum dapat, bahannya juga terlalu banyak. terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Karena saya pernah lihat kayaknya peci yang khasnya Palembang. Bangka ya. Palembang. Bangka apa Palembang tuh kayak gini juga ya bahannya? Sama ya? Sama. Oh, bukan rotan bukan? Bukan. Resam ya. Sama. Nah, itu bisa juga itu Bang kalau misalnya ya diiseng-iseng coba dulu nih. Iya. Yang penting walaupun bahannya banyak ya kalau harganya cocok kan nggak masalah gitu kan. Iya. Iya. Mungkin suatu waktu nanti Iya. kita coba. Biar lebih unik gitu kan. Jadi ada bahan yang kalau selama ini kan yang dibuat aksesoris nih. Iya. Jadi mungkin nanti dibuat yang udah bisa dipakai gitu nah. Iya. Mudah-mudahan nanti. Udah bisa. ya. Nah, ini jadi ngambil resamnya ini di pinggiran Taman Nasional lah ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di semak-semak belukar, Iya, atau di sisa kebun tinggal. sisa kebun-kebun yang tinggal gitu ya. Iya, banyak. Nah, ini bahannya sempat kehabisan nggak? Pernah sempat kehabisan nggak gitu bahan? Kalau untuk stok di rumah pernah. Iya. Kalau di Hutan itu nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Yang Karena dia semak. semak ya, dia Tanaman. tumbuh lagi ya. Iya, Cepat tumbuh ya, kayak rumput gitulah ya. iya. Dan Biasanya lokasinya banyak lah gitu ya. banyak, di mana-mana ada. Iya. Itu proses pembuatannya Bang ya. Iya. Itu ada ini enggak kayak simpul khusus atau gimana gitu? Ada. Iya. Nah, ada yang anyaman 9 kalau yang kecil. Oh gitu. Yang mana itu? Ini anyaman 9. Anyaman 9. Terus kalau ini dia anyaman 16. Anyaman 16. Dan ada lagi. Nah, seperti ini anyaman 18. Anyaman 18. Iya. Berarti dia 18 resamnya ya? 18 lingkaran. Oh, 18 lingkaran, 18 kali puter lah Iya, gitu. kalau resamnya kalau yang kayak gini ukurannya 1 yang 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, kalau yang kayak gini ukurannya 4 meter. 4 meter resam ya, bisa jadi satu gitu ya. Satu. Itu Dan bisa warna-warni gimana Bang? Ada yang hitam, ada yang putih. Itu memang jenis resamnya ya? kalau yang hitam resam, tapi kalau yang putih dia miai. Oh, miai. Nah, Tapi dia masih satu keluarga gitu, masih beda bahan memang. Jenisnya semak semua. Semak semua. Karena yang miai kita ngambil akar gantung. Oh iya. Bukan pohonnya. Bukan pohon. Kalau yang itu tadi apa namanya? Resam Resam itu memang dari dalam pohonnya. dalam pohon. Nah, ini banyak yang ini nih. Yang sudah jadi. Ini yang biasanya Bang yang sering buat ini kalangan dari mana aja nih? Orang dari mana aja yang sering mesen atau sering diminta dibuatin? Kalau dari kalangan itu kalangan mahasiswa sama pecinta alam. Pecinta alam ya banyak ya. Itu banyaknya mahasiswa terutama. Terus dari orang-orang kantoran. Ya, Pokoknya yang suka seni lah. sini ya. Iya. Jadi banyak juga sekitaran Liwa ya. Tapi Banyak. ada juga yang dari luar ya. Justru sekarang ini malah di daerah Liwa yang banyak. Banyak ya. Terutama dari Kembahang, Batu Berak. Tapi ada juga nggak yang pernah mesen misalnya dari luar daerah dikirim gitu? Ada. Ada juga ya. Sejauh ini udah sampai ke Jogja dan ke Oh, Bali. ke Jogja ya. Jadi kirimnya lewat Tiki gitu. Sementara ini ngirimnya masih pakai teman. Oh gitu, titip teman. Teman. Kalau kayak ke Jogja kan jauh tuh. Iya, dititip dengan teman. Mungkin Oh. teman itu juga ngirimnya pakai JNE. Oh gitu. Mereka yang ngirim berarti Mereka ya, yang bukan ngirim. Bang Pandi yang ngirim ya. Bukan. Oh gitu. Ke mana? Ke Jakarta juga ada. Jakarta pernah, Pernah. Ya. Surabaya juga udah. Surabaya. Berarti udah keluar daerah juga lah ya. Ya. Nah, miris kalau orang lokalnya nggak suka gitu dengan suka. anyaman ini gitu. Orang luar aja suka. Iya. Dan ini sebenarnya cuman ada di Lampung Barat apa gimana ini Bang? Yang bikin Kalau perajinan ini. Untuk bahan itu dari Lampung Barat. Iya. Tapi kalau yang Bikin mungkin kerajinan. teman-teman yang lain ada yang bisa, cuman bahannya yang nggak ada. Gitu. Iya. Nah, ini gelang, kemudian itu. Nah, ini untuk harga, Bang. Untuk harganya di lokal. Jadi orang datang ke rumah Abang di Kubu Perahu ya, Bang ya. Iya. Kubu Perahu atau mungkin bisa COD sekitaran Liwa bisa lah ya kalau sekalian Ke Pok Darwis juga bisa. ke Pok Darwis. Jadi ini nah
Untuk harganya Bang, berapa ini Bang? Yang Kalau yang anyaman 9 Iya. yang jadi bukan di anyaman di tangan, iya, itu kisaran 10.000. 10.000. Kalau dia anyam di tangan, Kalau di anyam di tangan itu main 12.000 sampai 15.000. berarti di apa namanya langsung gitu ya, langsung di tempat ya. Ada yang 2 warna yang kecil, Iya, ada yang 1 warna. iya. Yang satu warna resam tadi ya. Nah, kalau dia 2 Dua warna, warna resam sama miai. miai. Iya, warna lagi nggak ada. Iya, lagi nggak ada ya. Iya. Nah, kalau yang gede Bang, Kalau yang gede ini sekitar 20 sampai 25. 20 sampai 25.000. Kalau dia jadi 20. 20.000. Kalau dia di anyam tangan 25. gitu ya. Ya. Ini yang anyaman 18. Ya. Ya. Terus kalau Kalau yang gantungan kunci gantungan kunci yang biasa 10.000. 10.000. Ya. Yang biasa yang kayak mana Bang? Dia agak renggang, nggak rapet. Oh gitu. Ya. Kalau yang nggak biasa gimana? Yang luar biasanya kayak gini rapet. Oh, yang lebih rapet ya. Nah, Ya. Ini 15.000. 15.000. 15.000. Terus kalau untuk cincin Cincin ada yang 3.000 sampai 5.000. 5.000. Ya. Nah, itu tadi kan ada bedanya kalau dibuat di tangan sama yang buat udah langsung itu. Ngapa kok lebih mahal yang langsung di tangan, Bang? Karena kalau yang di tangan permanen. Gitu. Bisa dipesan. Nyesuaiin sama tangan Sesuaiin ya. dengan tangan. Besar tangannya. Minta yang rapat atau minta yang renggang Oh. itu bisa disesuaikan. Tapi kalau yang udah jadi tadi Ya tinggal nerima apa adanya. apa adanya, muat dia apa enggak di Longgar tangan di gitu ya. tangan, sempit di Oh, tangan. gitu ya. Itu bedanya. Makanya dia lebih murah lah ya Iya. dibanding kalau dia langsung di dianyam. tangan ya. Nah, oke, nanti saya coba nih langsung di tangan saya. Ini minta buatin yang campuran bisa, Bang? Bisa. Nanti miai sama ini ya, Sama resam. sama resam. Mantap, Oke. mantap. Ya, ya. Nanti ini teman-teman yang lain yang mau buat nih bisa langsung ke rumah Bang Fandi. Ini di Jalan Liwak. Lintas Liwak Kerui, nggak jauh dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tapi sebelum Pekon Kubu Perahunya ya, Mangku ya. sebelum pemangkunya ya, ada di jalan. Nggak susah nyarinya kok. Pinggir Cari jalan. aja Bang Pandi yang bikin resam, nah banyak yang tahu di situ. Pinggir jalan. Pinggir besar. jalan. Nah, ini prosesnya nih, anyamannya. Ini yang pakai resam, yang hitam, Polos. polos. Punyanya ini udah banyak nih gelangnya. Mbak Dukun. Ini kalau kayak gini buat sendiri Bang di. Buat sendiri. Jadi pakai tangan kanan. Iya, tangan satu. Waduh, udah bisa lepas tangan kayak naik ini. Naik sepeda. Naik sepeda. Nah, ini saya sekarang mau dibuatin gelang resam dicampur apa? Miai ya, miai. Jadi dominan putihnya daripada hitamnya, tapi ada motif hitamnya nih. Nanti langsung kita buat di tangan. Nih. Ikutin cara prosesnya. Tangannya di sini. Proses pembuatan gelang miai dan resam. Ini udah ada hak patennya nih belum Bang? Apa miai resam Bang Pandi apa namanya? Belum ada merek ya? Belum ada merek ya. Kalau ada yang mau buatin boleh juga. Halal semua. Ini kalau pas lagi pelatihan pariwisata ini Bang Pandi ini sering bawa juga nih bahan-bahannya. Nah, peserta-peserta itu lumayan juga nih. Sambil ikut pelatihan, Nganyam juga. sambil nganyam juga ya dapat lah untuk uang rokok. Nah, selama ini dari pengrajin kayak gini lumayan Bang, dapat istilahnya tambahan untuk dapur ngebul lah gitu. Alhamdulillah. Ada-ada aja ya. Sangat membantu gitu. Sangat membantu ya. Ya. Terutama di suasana sekarang gitu. Covid ini ya. Covid ya. Nggak boleh kemana-mana. Jadi mungkin kalau pas Covid ini pelanggannya yang datang sini ya. Pelanggannya ke sini. Sini ya Tapi kalau datang. hari-hari biasa dipanggil biasanya. Dipanggil COD-an lah bahasa Iya. sekarang ya. Jadi ketemuan di Di Liwa, KRL. atau di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Iya. Oh, di KRL sering ini juga Bang, apa Sering. istilahnya Bukalapak gitu lah. Iya. Dan di sana juga udah ada kita titip kerjasama dengan koperasi. Ada yang udah jadinya ya. Jadi kalau yang mau
dipasang sendiri ya mesti harus kita datang ya. Harus ketemu. Harus Minimal ketemu orangnya ya. Tapi memang kayaknya lebih bagus yang langsung ini nih karena dia permanen, kemudian ukuran tangannya menyesuaikan. Iya. Kalau yang udah jadi kan kita nggak tahu nih cocok nggak ukurannya, kekecilan apa kegedean gitu kan. Iya. Nah itu untuk proses buat satu gelang ini kira-kira berapa lama nih Bang? Kalau di Perkiraan anyam di rata-rata. tangan Oh. yang biasa yang kecil Ya. itu sekitaran 10 sampai 15 menit. 10 menit ya. Iya. 15 menit. Kalau yang kayaknya Kalau saya ini nanti nih Kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit lah. wah hampir setengah jam. Jadi wajar lah ya dengan harga segitu tuh murah lah menurut saya karena nyari resamnya juga di hutan, kemudian prosesnya nggak cepet gitu, nggak cuma 5 menitan gitu. Iya. Hampir setengah jam gitu Setengah lah. jam lah kurang Iya, lebih. Iya. Makanya tadi tangan saya katanya ditaruh di sini biar nggak pegel. Nah ini prosesnya nih. Nah selain Bang Pandi ini ada yang lain nggak yang bisa tuh atau di sekitar sini pernah belajar gitu Bang? Kalau di sekitar sini belum ada. Belum ada. Pemuda-pemudanya belum ada yang minat apa Belum untuk ada yang belajar minat ini nih? untuk belajar. Kalau teman ada 1-2 lah yang bisa. Bisa ya. Cuman kesulitan kedua Iya. itu pengambilan bahan, pemilihan bahan yang bagus itu nggak semua orang bisa gitu. Bagus dan bisa panjang Iya. gitu ya. Kalau misalnya cuma setengah meter nggak kepake dia ya. Kepake. Jadi minimal 2,5 meter tadi ya. Untuk satu gelang yang Satu gelang kecil 2,5 meter minimal itu. satu gelang. Itu ada trik khususnya nggak Bang biar nggak putus tuh pas ngambilnya itu? Sebenarnya sih ada tekniknya, supaya Tekniknya, nggak putus. caranya ya. Buka ngupasnya, Ngupasnya. Oh ini dikupas ini ya? pas dari hatinya pohon pakis tadi. Oh gitu. Kalau miyai ini dia hanya buang kulit ari Buang kulitnya, hampir sama dengan rotan. rotan. Ya, Yang putih ini ya, miyanya Iya. ini ya. Kalau resam tuh ngambil dari pohonnya lah. dari pohonnya. Oh gitu. Nanti bisa diambil nanti pohonnya yang masih utuh. Ada yang dekat ya Bang? Ada. Oh ya nanti kita lihat ya. Kita Iya. lihat Dan dari terus cara proses ngambil proses hatinya ngambilnya nanti itu. juga bisa. Iya iya. Nah ini yang mau pesan bisa kirim-kirim juga bisa ini JNE atau ini bisa Harga bersahabat. harga bersahabat. Bisa nego lah gitu kan. Ya, terutama untuk grosir bisa. Ya bisa grosir kalau mau banyak gitu kan. Kalau untuk di toko souvenirnya gitu. Untuk souvenir pernikahan juga mungkin bagus. Kalau Bagus ada ya. yang mau coba Iya ya. daripada sisir sama Iya. apa? Jadi bisa gantungan kunci itu kali Bang ya. Gantungan kunci ya. Bisa gantungan kunci. Cuman harus mesennya jauh hari karena Iya. nggak cepet nih buatnya ini. Gitu. Jadi harus lama jauh hari mesennya. Nah, ini nilai seninya lumayan bagus. Iya. Awal pertengahan jam terakhir. Nah ini udah setengah jadi nih. Udah setengah jadi hampir 10 menitan tadi nih. Nanti kita lihat lagi pas proses sudah hampir terakhirnya nanti ya. Selingnya masih halau. Ya, jadi kalau miyai sama resam itu kalau dia mau dominan miyamnya Miyai. putih hitam. Jadi selesaikan dulu proses miyainya ini yang putih ini. Nanti selesai proses itu baru kita timpa dengan resam ya Bang. Iya. Biar ada motif itunya ya. Motif batik. Kayaknya Bang Pandi tuh nah tuh yang agak tengah. Itu jadi putih hitam. Nah, kalau yang di sana lebih banyak resamnya, yang belah kanan betul banyak resamnya dibanding miyainya. Nah, kalau yang 3-4-nya ini resam. Yang hitam nih Hanji tapi resam. Resam. Saya agak coklat. Resam juga. Kok bisa ada hitam ada Ini coklat? sudah lama. Oh gitu. Sekitar 3 tahun 2017. Oh. Kalau yang ini sekitar Jadi semakin kering dia semakin hitam ya. semakin lama semakin hitam. Oh, gitu. Ini juga sama 2017. Oh. Ini 2018. Oh gitu. Ini 2000. Awalnya coklat gitu ya. Coklat semua. Hmm.
Jadi termasuk apa miyainya ini tadi ini kan putih nih awalnya. Nguning. Yang itu tuh udah nguning dia. Ya, jadi Jadi nguning. kayak rotan dia. Kalau dia udah agak lama. Ini Nutup nama. yang proses miyainya hampir selesai. Ini 2 kali putaran lagi yang putih selesai. Nah, 2 putaran yang putih miyainya selesai. Ini udah habis berapa meter nih bang? Ini sekitar 4 meter. Waduh, udah 4 meter ini. Ya, ditali di tangan. Miyainya sudah 4 meter. Nanti tinggal resamnya lagi. Penduduk lokalnya man. Ini sudah mau selesai. Hampir selesai ya bang? Hampir. Ini terakhir nih. Terakhir ya. Masuk lubang kedua, ketiga selesai. Selesai yang putih. Tinggal digabung yang hitam ya. Ya. Yang coklat. Nah, ini selesai yang putihnya, yang miyai. Sekarang resamnya lagi. Potong. Sepuluh menit lebih nih, ini dilanjut ke resamnya yang hitam. Ditambahin yang hitamnya. Nah, kita lanjut ditambahkan motifnya dari resam. Jadi di sela-selanya itu ya bang ya. Nah, itu resamnya tuh. Rata-rata sehari dapat berapa bang ini yang masang ini? Tergantung dari ukurannya. Enggak, maksudnya yang datang sini biasanya berapa sehari itu ada berapa? Sekitar 10 orang. 10 orang hampir tiap hari ya? Ya. Rata-rata ya. Minimal 5 orang. Minimal 5 orang sehari ya. Ini hari ini baru saya nih. Baru saya. Baru sampean. Mudah-mudahan nanti ada tambahannya sore-sore. Mudah-mudahan. Pulang dari Kerui nanti ada juga nanti yang mampir kan. Iya. Biasanya lebih memang banyak anak-anak muda yang pecinta alam, yang suka di alam gitu kan. Mahasiswa. Jadi identitasnya pencinta alam lah gitu kira-kira gitu ya. Walaupun yang nggak pencinta alam juga boleh gitu. Tapi rata-rata cowok ya bang yang buat ini. Cowok cewek? Cewek juga ada ya? Hampir rata cowok cewek. Kalau untuk kayak apa namanya kalung langsung di leher tuh kayak untuk cewek itu bisa nggak? Bisa. Gede itu tapi ya. Tapi harus banyak. Harus banyak ya. Ringnya terlalu banyak. Tapi buatnya sulit juga langsung di leher itu buatnya. Karena nggak bisa buat udah jadi masukin di kepala kan nggak muat ya. Jadi. Tapi kalau ring aja bisa. Ring ya. Proses dikasih resamnya. Kasih motif. Kalau mau ngubungi abang WA-nya ada bang? WA-nya berapa bang WA-nya bang? WA-nya 0838 0984 0984 0984 9 9 53 kali 555. ya. Nah itu bisa dihubungi nanti ya. Bisa COD, bisa datang ke rumah bisa, tapi untuk sekitaran Liwa ini ya. Ya. Kalau untuk jauh-jauh belum lah. Kalau Paling untuk jauh kirim-kirim. disesuaikan dengan orang juga. Iya. Di atas 10 orang mudah-mudahan bisa. Bisa ya. Seputaran Lampung Barat. Sekitaran Lampung Barat kalau ada yang 10 orang mau dipasang langsung, Iya. bisa lah nanti Bisa, ketemuan ya. di mana gitu. Atau bisa didatengin, tapi harus banyak gitu. Kalau cuma satu ya rugi bensinnya nanti. Iya. Jauh. Ini Bang Pandi ini dia menetap di Kubu Perahu. Itu proses sudah dikasih resam.
Tesnya sudah hampir selesai, sudah 80% nih Bang ya. Iya. Udah ditambah resam tuh, udah ada motif-motifnya, tapi belum selesai semua, dikit lagi. Satu putaran lagi ya Bang? Iya, kalau Satu putaran lagi ya. setelah jadi clear proses. Oh, ada finishing. clearnya ya? Iya. Sudah mau selesai ini hampir. Kelihatan kata Bang Pandi satu putaran lagi. Oke. Nggak ada nama motif-motifnya nih Bang. Nggak ada. Kalau ini Nyamannya aja. bisa habis berapa ini? 5 bahan. 5 bahan ya. Iya. Itu sekitar 40-50 ribu ya kalau di tangan ya. Iya. Karena bahan ini sudah selesai. Nah, Ini rapot. biar lebih rapat. Ini proses pengelir, di-clear, jadi biar Finishing, terakhir biar dia mengkilat. Warnanya timbul. Kita lihat setelah clear. Setelah di-clear nanti, nah ini dikasih plastik dulu biar Nggak kena tangan tangan. nggak kena. Di-clear. Ya biar meling, biar dia mengkilat. Sip. Nah, ini tuh, clear, dia mengkilat tuh, mengkilat. Kalau sudah di clear, nah lebih mengkilat ya. Tunggu agak kering dikit ini Iya. Bang. Biar nggak nempel. Nah, sip. Nah, udah selesai nih, udah bikin gelangnya. Ini jangan lupa tadi bisa pesan sama Bang Pandi, bisa ke rumahnya langsung di Kubu Perahu, atau bisa COD. Tadi ada nomor HP-nya tadi udah disebut. Nah, bahan resam, bahan gelang yang kita buat. Cari bahannya tuh. Oh, kayak gini ya. Saya sepane saya kok. Sana. Ya. Oh, gitu oh gitu ya. Dipatahin. Pas. Ini yang mie apa yang apa, Bang? Yang pakis. Apa? Pakis. Apa sih namanya, resam ya? Ini resam ini. Nah. Tuh. Jadi bagian mananya tuh, Bang? Saya delom no ya? Yang dalam. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Oh, bagian dalamnya betul berarti. Ah. Ternyata nggak gampang nih nyarinya nih. Dibuka lagi, nanti diserut lagi gitu ya. Nah, tuh. Nah, itulah. Ini cuma bisa untuk jadi cincin. Cincin. Mana yang resamnya, Bang? Itu ya? Iya. Oh, tapi dia karena masih basah, dari warnanya masih itu ya? Iya, dan dia ini agak muda. Agak muda ya. Jadi kalau dia udah kering, kemudian banyak agak tua, nanti dia lebih coklat ya? Lebih coklat, lebih Iya, hitam. iya. Oh, bisa dibagi gitu ya? Bisa Iya. dibagi dua. Ah. Oh. Tapi kalau miyainya di hutan ya, nggak ada di sini. Nggak ada di pinggiran. Nggak ada di pinggiran. Ini resam yang di pinggiran. Ini yang hitam ini. Oh, ini yang hitamnya lebih tua ya. Nah, itu bahannya tuh. Nah, sampai sini dulu nih. Kita hari ini gerebek liwa. Sudah gerebek Bang Pandi nih, gerebek yang buat apa namanya, gelang resam. Tadi udah kita lihat apa namanya, bahan resamnya juga itu kita udah ambil. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain waktu lagi di UKM atau IKM, usaha kecil menengah atau
industri kecil menengah yang lainnya yang kita akan gerebek, biar masyarakat Lampung Barat terutama dan Lampung khususnya, kemudian Indonesia mungkin, biar tahu kalau ada yang mau pesan bisa langsung hubungi gitu ya. Jadi tujuan saya buat konten Gerebek Liwa ini adalah untuk memberitahu bahwa banyak juga usaha-usaha kecil, industri kecil di Lampung Barat ini yang butuh dukungan kita semua, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah dan lain-lain, sehingga biar mereka bisa berkembang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.